Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat YouTube. Hari ini ketemu lagi bersama saya di Askur Channel. Hari ini kita akan membahas satu fenomena yang memang ada dan nyata, tapi fenomena ini kadang tidak bisa terdeteksi oleh medis. Apa itu? Nah, fenomena ini biasa disebut santet. Santet ini adalah satu ilmu yang saya sendiri pun masih gamang dan belum terlalu tahu, akan tetapi kita akan bahas bersama Al Mukarrom Ustadz Jojo Harudin tentang apa itu santet, bagaimana cara kerjanya, dan bagaimana santet ini bisa datang dan tepat kepada orang yang dikirimkan, dan bagaimana cara penanggulanginya jika kita amit-amit ya, jika misalkan kita terkena santet. Nah, tanpa basa-basi lagi, tetap stay terus di CS ceramah santai bersama Al Mukarrom Al Ustadz Jojo Harudin. Mengapa Ustadz? Bismillah, alhamdulillah, usholli wa usallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Santet itu benar adanya karena santet itu adalah bagian sihir, dan sihir itu ada dalam Al-Qur'an, yaitu ajaran setan-setan yang berada di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Kita bisa lihat di surat Al-Baqarah ayat 102. Dan benar sekali, santet itu adalah benar adanya. Dan banyak juga orang yang menjadi korban santet. Dan ilmu santet itu ada yang benar, ada yang bohong. Karena tidak semua orang bisa melakukan ilmu santet ini, terkecuali orang-orang yang memang sudah ada bagian memiliki ilmu santet itu. Jadi tidak sembarangan semua orang. Jadi syarat seseorang bisa melakukan santet, syarat pertama itu orang itu harus bertemu dulu dengan jin yang ahli menyantet, yang ahli melakukan santet. Karena jin juga sama, tidak semua jin bisa melakukan santet. Karena yang sakti itu memang bukan dukunnya, tapi jin itu. Jin itu makhluk yang sakti yang melakukan santet itu, seperti mencelakai orang, membunuh orang, menyakiti orang. Itu yang melakukan bukan dukun, tapi atas yang melakukan itu adalah dengan media jin yang diperintah oleh manusia. Jadi syarat pertama itu, kalau orang yang benar-benar ahli menyantet, dia itu harus bertemu dulu dengan jin yang sakti itu. Bertemu dulu. Syaratnya itu ya. Baru dia itu baru akan berkomunikasi dengan jin itu. Setelah bisa berkomunikasi, maka dukun itu dia bisa melakukan apapun. Umpamanya ada orang yang meminta mau menyantet dengan target yang sudah disebutkan, maka dia tinggal sebutkan saja kepada jin itu, maka jin itu akan lakukan tugasnya dengan baik. Gitu Ustaz. Nah, ini Ustaz, bukankah dalam Al-Qur'an sendiri, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Tapi ini ada jin yang memang dia suka diperintah dan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh dukun ini. Apakah si jin ini juga mendapat imbalan, ataukah dia melakukan karena keterpaksaan, atau gimana Ustaz? Jin itu ada di antara mereka yang spesialis untuk menjahili manusia, untuk membunuh manusia, untuk mencelakai manusia, dan mereka bisa melakukan itu tentu harus dengan ada imbalan. Imbalan mereka itu berbeda-beda tergantung kasta mereka, karena jin itu juga beda-beda tingkatannya, beda-beda dan kekuatannya. Seperti manusia, ada yang rakyat biasa, ada yang tingkat menengah, ada yang menjadi pejabatnya. Itulah jin juga sama kastanya. Mereka begitu kekuatannya lebih dari yang lain, maka akan bisa di atas jin yang lain, maka bayarannya pun lebih mahal. Dan ada pula jin yang tidak bisa diperintah oleh manusia, hanya sebagian saja jin yang bisa melakukan santet ini, dan bayarannya itu beda-beda. Ada yang murah seperti santet yang dilakukan dengan media jin jurik jarian.
yaitu jin korin yang orangnya sudah tidak ada, sudah meninggal. Mereka hidup terlunta-lunta, mereka hidup di bawah kolong jembatan, di dalam jarian, tempat pembuangan sampah. Nah itu bayarannya sangat murah, cukup dengan menyan dan bunga melati, mereka akan merasa senang dan akan melakukan tugasnya dengan baik. Tapi berbeda sekali dengan jin yang kekuatannya lebih. Mereka itu suka membunuh dengan keji, tapi bayaran itu sangat mahal. Tidak seperti itu. Ada permintaan mereka berbeda-beda yang sangat menguras kantong. Jadi imbalannya itu tidak sedikit. Seperti jin atau jin genderuwo atau apa itu buta hijau itu bayarannya sangat mahal. Nah, Ustaz, begini, berarti kalau misalkan orang yang terkena santet dari jin jarian ini atau jin yang level rendah ya, yang murah, itu dia bisa diobati dengan bacaan-bacaan mungkin ya. Akan tetapi ini bagaimana kalau misalkan ada yang kena santet dari jin yang memang jinnya itu spesialis nih Pak Ustadz, pasti pikiran saya kalau bayarannya mahal otomatis mungkin kerjanya juga pasti bakal maksimal nih. Maksimal, sangat sulit ditaklukkan. Seperti kalau umpamanya si dukun itu merintahkan dengan media jin yang sangat kuat, genderuwo buta hijau, maka susah diobati. Ketika diobati sembuh, besoknya kambuh lagi. Jangan aneh, itu karena memang medianya menggunakan jin yang sangat mahal. Mereka itu ngeyel, jadi siap berkorban. Walaupun mereka kesakitan, pokoknya kita diobati, mereka kesakitan, tapi mereka tidak pantang menyerah. Kembali lagi sampai orang itu terbunuh atau meninggal karena bayarannya gitu. mahal. Gitu. Nah, jadi ini sangat ngeyel sekali. Nah ini Pak Ustadz, nah kalau misalkan gimana nih caranya si jin itu dapat mengenali seseorang targetnya tanpa salah? Itu biasanya begini dalam proses santet. Umpamanya supaya tepat itu biasanya dukun itu membuat satu boneka, kemudian dia itu bakar kemenyan untuk mengundang roh kita, sukma target. Nah kemudian ketika tengah malam, sepertiga malam, kan kita itu sedang terlelap tidur, berada di gelombang alfa, jadi kita tidak ingat apa-apa. Nah artinya kita itu sedang dalam alam mereka, alam jin. Maka dengan dukun itu sukma kita itu dipanggil. Kalau orang yang ahli menarik sukma itu sudah level sekali. Maka sukma kita itu ditarik, kemudian kita sudah datang, dimasukkan ke dalam boneka itu. Artinya kita itu hidup itu bukan di tubuh yang sedang tidur, tapi di dalam boneka ini yang mati ini. Jadi otomatis boneka itu artinya sedang hidup. Maka setelah sukma kita itu masuk boneka itu, sukma kita target. Setelah sukma itu masuk, maka dukun itu menusukkan jarum atau paku, maka otomatis kita itu target itu akan masa sakit. Karena dia itu sedang berada dalam boneka itu. Jadi nyambung. Maka ketika dia bangun tidur, sukmanya sudah kembali lagi ke tubuhnya, dia bangun, otomatis dia merasa sakit. Kenapa? Karena tadi malam itu dia udah ditusuk. Begitu cara kerjanya. Nah, Pak Ustadz nih, bagaimana cara agar seseorang mengenali bahwa target itu benar? Tadi kan pertama sukmanya ditarik. Nah, otomatis si orang yang akan ditarik sukma itu kan harus dikenali dulu ini siapa orangnya, laki-laki atau perempuan, terus dari mana asalnya. Gimana itu Pak Ustadz? Itu biasanya dukun yang udah ahli itu mereka menanyakan nama orang itu, nama orang tuanya, kemudian weton. Nah dari weton itu mereka seolah-olah sebagai alamat. Alamat ya. Alamat, makanya tidak akan salah pilih. Kemudian dari foto juga itu sama. Dengan lewat foto itu sama dengan roh kita. Tanpa ada nama, tanpa ada orang tua, tanpa ada weton, dengan foto itu otomatis akan tepat sasaran dengan orang tersebut.
Berarti kalau misalkan kita mengambil atau men-screenshot foto seseorang dalam Facebook atau media sosial, itu juga sah nggak apa-apa gitu kan? Iya, Oh. itu bisa dijadikan media untuk di bahan santet. Oh, nah jadi gitu teman-teman. Berhati-hati untuk Anda yang memang suka selfie ya, atau misalkan memfoto Anda, keluarga dan kerabat-kerabat Anda, mungkin bisa jadi ada seseorang yang sakit hati, tapi Anda tidak merasa Anda menyakiti. Nah, menggunakan foto Anda itu sangat berbahaya sekali ya Pak Ustadz ya. Iya. Karena itu bisa menjadi media alamat supaya tepat datang kepada diri Anda. Nah, gini Pak Ustadz, bagaimana kalau misalkan kita udah terkena santet, terus kita ingin berobat, apakah kita kembali lagi ke dukun, datang lagi ke dukun, atau ke orang yang ahli agama nih Pak Ustadz? Mengobati sihir, mengobati santet dengan santet lagi itu hukumnya haram. Jadi yang baik itu adalah mengobati santet adalah dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, yaitu mengobatinya dengan kalimat-kalimat yang bagus, ayat-ayat Al-Quran, kalimat thayyibah, asmaul husna. Itu adalah kalimat-kalimat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad juga pernah disantet, maka dia itu cara mengobatinya dengan membaca surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Itulah cara mengobati santet dengan yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menggunakan metode Al-Qur'an, kalimat thayyibah, asmaul husna, dan kalimat-kalimat yang baik. Nah, terus nih Pak Ustadz, kalau kita nih sudah berobat kan, terkadang ada yang bertanya si pengobat itu, oh ini dari si A, ini dari si B. Kalau kamu mau tahu ini pengirimnya jam segini, orang ini mau dikembalikan kepada yang mengirimnya atau mau dibuang saja. Nah kalau misalkan kita kan ada marah lah, manusiawi ya Pak Ustadz ya kalau marah itu, terus kita balikin aja ke orang yang ngirimnya, apakah kita juga dosa sama seperti yang menyantet, atau apakah itu menjadi sebuah kisos buat dia? Kita terkena santet artinya kita didolimi, artinya kita harus terus berusaha untuk mengobati santet itu. Tapi dalam ajaran Islam, Nabi Muhammad tidak mengajarkan untuk kita balas dendam, karena balas dendam itu adalah hukumnya haram. Nabi Muhammad adalah Nabi yang dengan akhlak yang mulia. Dia menganjurkan supaya kita dari jauh-jauh dari sifat dendam ini. Jadi kalau kita terkena santet dan kita memang curiga atau pada seseorang, jauhilah sifat seudon kita. Yang penting kita sehat, dan walaupun kita tahu, janganlah kita ada niat untuk balas dendam, karena itu ajaran Nabi Muhammad ada akhlak yang mulia. Janganlah kita balas dendam kepada seseorang yang menyakiti kita. Itulah ajaran akhlak Nabi yang mulia. Gitu ya Pak Ustadz ya. Itu santet itu ternyata bisa juga bertahun-tahun ya Pak Ustadz. Ini santet ini misalkan ada seorang yang ingin menarik lawan jenisnya, apakah ini juga termasuk santet Pak Ustadz? Itu termasuk jenis sihir, tapi termasuknya adalah guna-guna. Oh, benar. Termasuk guna-guna, karena santet itu targetnya adalah badan, menghancurkan badan. Kalau guna-guna itu secara pelan-pelan. Jadi yang digunakan itu adalah mengoprek pikiran kita. Ya. Orang yang tadinya tidak cinta, orang yang tadinya sangat marah, tidak suka pada kita, tiba-tiba saja kita menjadi cinta, menjadi senang. Itu karena pikiran kita dioprek. Itu adalah namanya guna-guna. Oh, guna-guna ya. Terus ini Pak Ustadz, kalau ain, penyakit ain nih. Ain itu kan datang dari pandangan seseorang. Itu santet bukan Pak Ustadz? Penyakit ain yaitu cara mendeteksinya itu kalau santet itu kita periksa aja ke dokter. Kalau umpamanya ada kejanggalan, umpamanya di dalam hasil rongsen ada sesuatu, ada gambar sesuatu yang dokter pun merasa aneh. Ini pun ada memang kejadian begini pernah gitu. Dokter merasa aneh dengan hasil rongsen.
itu dinyatakan sehat tapi ada gambar yang aneh, itu bisa dideteksi orang itu terkena santet. Nah gitu. Jadi begitu cara mendeteksinya. Apakah penyakit itu ain itu memang asli dari Allah atau kiriman manusia? Kita dengan analisis kedokteran dulu. Oh gitu. Kalau ada kejanggalan itu bisa mungkin kemungkinan besar itu adalah santet. Oh iya. Nah, begitulah teman-teman. CS ceramah santai, ceramah singkat dari Al Mukarram Al Ustaz Jojo Joharudin yang telah memaparkan bagaimana cara kerja santet, bagaimana mengenai target. Nah, dengan adanya podcast ini mudah-mudahan kita semua terlindung dari yang namanya santet. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung komen di bawah ini ya. Dan nanti saya akan sampaikan dan akan dijawab oleh Al Mukarram Ustadz Jojo Joharudin ya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena dukungan Anda akan mengembangkan channel ini dan juga akan membuat kita mengetahui ilmu-ilmu yang belum kita ketahui ya. Sekian dari saya. Terima kasih Pak Ustadz Al Mukarram Ustadz Jojo. Terima kasih banyak atas waktunya yang telah hadir di sini berbagi ilmu kepada kita semua. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain hari ya Pak Ustadz ya. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.